Tahukah Anda bahwa frozen shoulder seringkali disebabkan oleh karena aktivitas sederhana yang kita lakukan. Aktivitas yang kita lakukan dengan tanpa sengaja, namun ini dilakukan secara rutin, terus-menerus, mungkin berkali-kali dalam sehari, dalam mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Sehingga tanpa sadar, itulah menjadi penyebab frozen shoulder. Saya akan bongkar aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat menjadi pencetus dari frozen shoulder. Frozen shoulder, masalah bahu yang paling ditakuti oleh semua orang. Frozen shoulder menyebabkan gangguan gerakan di sendi bahu Anda. Frozen shoulder sebenarnya dapat sembuh sendiri. Secara teori, dia dapat sembuh sendiri. Namun membutuhkan waktu yang panjang, kurang lebih 9 bulan, bahkan sampai 3 tahun untuk penyembuhannya. Tidak jarang frozen shoulder harus dilakukan operasi. Namun pasca operasi pun, Anda membutuhkan recovery dan rehabilitasi yang tidak sebentar. Tahukah Anda bahwa frozen shoulder seringkali disebabkan oleh karena aktivitas sederhana yang kita lakukan. Aktivitas yang kita lakukan dengan tanpa sengaja, namun ini dilakukan secara rutin, terus-menerus, mungkin berkali-kali dalam sehari, dalam mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Sehingga tanpa sadar, itulah menjadi penyebab frozen shoulder. Oleh karena itu, saya akan bongkar aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat menjadi pencetus dari frozen shoulder. Yang sangat berisiko menimbulkan frozen shoulder adalah aktivitas dengan mengambil barang ke belakang di saat Anda menyetir. Jadi ketika kita sedang menyetir, kemudian kita ingin mengambil barang ke belakang, atau bahkan ketika mencari barang di belakang, kita akan melihat bahwa tarikan bahu ke belakang ini akan menimbulkan resiko terjadinya cedera. Ya, ketika kita akan belakang, ini akan menarik bahu kita seperti ini secara maksimal. Kemudian, apalagi jika kita harus mencari-cari barang yang ada di belakang. Baru kita akan memaksakan, dan akhirnya kita akan mendapatkan barang yang akan kita dapatkan dari belakang. Terlebih jika barang yang akan kita angkat adalah barang yang sangat berat, kita harus mengangkat secara berlebihan. Kemudian, bahu kita akan menahan, kontraksi terus-menerus, terus barulah kita bisa menaruh dengan baik di sini. Namun kegiatan tadi, jika dilakukan berulang-ulang, akan menimbulkan resiko terjadinya frozen shoulder. Aktivitas berikutnya adalah mengangkat benda yang berat. Salah satu contoh yang sering kita angkat tanpa kita sadari adalah galon air mineral. Dengan kita mengangkat seperti ini, maka akan menyebabkan tarikan pada tendon dan juga sendi bahu kita, yang pada akhirnya nanti beresiko akan menimbulkan terjadinya frozen shoulder. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas di kamar mandi. Tanpa sadar, gerakan ke belakang seperti ini akan menimbulkan resiko terjadinya nyeri bahu yang pada akhirnya menimbulkan frozen shoulder. Contoh mudahnya, ketika kita duduk di kloset, kemudian kita akan memflash ke daerah belakang, maka ini akan menyebabkan tarikan. Atau ketika Anda akan mengambil jet shower, kita akan mengambil ke belakang, gerakan seperti ini, kemudian kita kembalikan, ini akan menimbulkan tarikan pada kapsul sendi dan juga pada tendonnya. Jika ini dilakukan sekali mungkin tidak bermasalah. Namun kita bisa bayangkan sehari berkali-kali kita ke kamar mandi, berkali-kali kita melakukan gerakan ini, belum jika kita akumulasikan berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Itulah kenapa frozen shoulder dapat terjadi. Aktivitas berikutnya yang sering tidak kita sadari, namun berisiko menimbulkan frozen shoulder adalah mengangkat barang dengan ketinggian di atas kepala. Menaruh sesuatu atau mengangkat sesuatu barang, terlebih jika dia berat,
dengan ketinggian di atas kepala kita akan menyebabkan tarikan pada kapsul sendi, tendon yang pada akhirnya beresiko menimbulkan keluhan frozen shoulder. Frozen shoulder ternyata dapat disebabkan karena aktivitas sederhana. Saya sudah bongkar apa saja aktivitas yang tanpa sadar sering kita lakukan. Selanjutnya, terserah Anda. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan muskuloskeletal.